Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dalam kanal YouTube Indonesian Endometa Institute, yang mana pada kali ini kita akan mencoba untuk mengangkat fokus pada interprofessional collaboration yang memberikan penekanan pada tata laksana diabetes mellitus. Kita tahu bahwa penanganan penyakit kronik itu progresif dan dalam jangka panjang, sehingga membutuhkan tata laksana yang kita sebut sebagai interprofessional collaboration, di mana interprofessional collaboration adalah suatu pendekatan dalam praktek kesehatan di mana para profesional dari berbagai disiplin ilmu itu bekerja bersama-sama untuk memberikan perawatan yang terpadu, terkoordinasi atau koordinatif, dan holistik kepada pasien. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dengan memanfaatkan keahlian yang beragam dari setiap anggota tim untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien secara lebih efektif dan efisien. Kalau kita lihat interprofessional collaboration yang kita berikan penekanan pada kali ini mengenai tata laksana diabetes, maka ada beberapa anggota yang masuk ke dalam tim interprofessional collaboration tersebut, atau kita singkat sebagai IPC ini. Tapi memang tidak terbatas pada kelompok ini, tapi setidaknya IPC pada pasien-pasien diabetes itu terdiri daripada dokter, ya, kemudian perawat, ahli gizi, ya, kemudian farmasi, psikolog, social worker, ya, podiatris yang nantinya akan pada tata laksana kaki diabetes, kemudian juga ada diabetes edukator, kemudian ahli kesehatan masyarakat, terapi fisik, dan seorang administrator. Jadi kalau kita lihat tim yang menangani diabetes ini bersifat holistik, komprehensif, dan menyeluruh. Manfaat daripada IPC atau interprofessional collaboration ini yang terkait pertama adalah perawatan yang holistik. Karena dengan keterlibatan multidisiplin, maka perawatan ini akan mempertimbangkan semua aspek kesehatan dari pasien, yang harapannya maka akan didapatkan hasil kesehatan yang lebih baik, termasuk kepada peningkatan kontrol kendali penyakit kronis, dalam hal ini adalah diabetes, kemudian pengurangan kesalahan medis, dan juga peningkatan kepuasan daripada pasien. Harapan yang berikutnya terkait dengan IPC ini adalah manfaat dari efisiensi sumber daya. Karena dengan sumber daya yang ini maka akan terjadi terhindarkan suatu duplikasi daripada usaha, kemudian memanfaatkan keahlian masing-masing anggota tim secara efektif dan mengkoordinasikan perawatan yang lebih baik. Kemudian juga manfaat lainnya terkait dengan kepuasan kerja yang lebih tinggi, karena tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi ini karena masing-masing profesi merasa lebih didukung dan merasa lebih dihargai. Berikutnya lagi yang penting terkait dengan manfaat IPC terkait dengan peningkatan komunikasi. Karena komunikasi yang baik ini esensial untuk mencegah kesalahpahaman dan juga untuk meningkatkan keamanan pasien. Manfaat yang lain dari IPC ini terkait dengan pendidikan dan pembelajaran silang. Karena kita tahu bahwa tim dari disiplin ilmu yang berbeda ini dapat belajar satu sama lainnya. Kemudian juga dari sisi pasien, manfaat yang lain terkait dengan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pasien. Karena masalah terkait dengan kesehatan pasien ini dapat diidentifikasi. Oleh karena kita tahu bahwa dengan pendekatan tim ini maka identifikasi suatu kelainan bisa dilihat secara lebih cepat. Dengan lebih cepat itu maka penanganannya pun harapannya akan menjadi lebih cepat. Dan terakhir juga terkait dengan mengurangi beban kesehatan. Oleh karena mengurangi beban kesehatan pada sistem kesehatan dengan mempromosikan perawatan yang lebih efisien dan mengurangi kebutuhan untuk perawatan yang lebih intensif atau darurat. Nah, ada beberapa model dari IPC ini atau interprofessional collaboration ini. Pertama yang terkait dengan perawatan terpadu. Biasanya misalnya klinik diabetes di rumah sakit yang besar itu mengimplementasikan model perawatan terpadu itu dengan membentuk tim. Nah, kemudian yang lain terkait dengan perawatan yang berpusat pada pasien, di mana model IPC yang mendekatkan pada pasien ini biasanya misalnya mengadakan pertemuan rutin antara pasien, keluarganya, dan tim perawatan.
Kemudian model IPC yang lain terkait dengan manajemen kasus. Jadi di sini ada suatu manajer kasus di klinik yang spesialis diabetes yang bertanggung jawab untuk sekian pasien dengan diabetes yang kompleks. Jadi manajer ini yang kemudian akan melakukan mengorganize timnya itu untuk bisa melakukan tata laksana secara komprehensif pada pasien terkait dengan kasusnya ini. Kemudian yang lain adalah terkait dengan home care, di mana ini pasien mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan diabetes, dan tata laksana penyakitnya ini di rumah. Itu adalah beberapa model dari interprofessional collaboration. Nah, ada beberapa hambatan yang bisa dimungkinkan dalam IPC ini. Yang pertama terkait dengan kurangnya komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Kemudian juga perbedaan dalam budaya dan nilai profesi. Kita tahu bahwa pendekatan multidisiplin ini juga pasti melibatkan profesi yang cukup beragam, yang mempunyai budaya dan juga nilai profesi yang cukup berbeda. Sehingga bisa aja terjadi suatu kebenturan dan lain sebagainya dalam komunikasi ini. Kemudian juga ada, ya ini namanya sesuatu yang baru ya, ada juga resistensi terhadap perubahan yang ini, pendekatan kolaboratif ini. Kemudian juga terkait isu kepemimpinan dan koordinasi. Dan yang terakhir terkait dengan isu kerahasiaan dan pengelolaan data. Jadi paling tidak ada 6 hal ini yang merupakan hambatan dalam menyelenggarakan IPC secara baik dan efektif. Kemudian apa yang bisa kita tawarkan solusi untuk pendekatan IPC ini? Yang pertama terkait dengan masalah komunikasi, maka diharapkan komunikasi ini dapat ditingkatkan. Misalnya dengan menyelenggarakan suatu rekam medis elektronik yang bisa diakses oleh seluruh tim sehingga bersifat terbuka. Dan kemudian antar timnya ini juga melakukan suatu rapat rutin ya secara kontinu ya dengan interval tertentu yang di mana setiap anggota tim harus dipastikan memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar yang sama, sehingga ini akan meningkatkan trust, kepercayaan, sehingga akan memperbaiki komunikasi antar tim. Kemudian juga bisa dengan melakukan pelatihan dan workshop bersama, sehingga ini bisa meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap peran serta kontribusi dari masing-masing profesi. Ini penting untuk bisa menyamakan frekuensi antar masing-masing profesi. Kemudian berikutnya lagi terkait dengan pembentukan struktur kepemimpinan yang jelas. Jadi ada pimpinan tim atau koordinator yang ini akan bertanggung jawab untuk mengatur pertemuan dan memastikan keputusan yang akan diterapkan. Kemudian juga penting terkait dengan alokasi sumber daya yang adekuat. Jadi ini biasanya terkait dengan manajemen yang di tingkat atas yang harus menyediakan sumber daya yang cukup termasuk waktu, dana, dan tenaga kerja untuk mendukung yang inisiatif yang kolaboratif ini. Kemudian juga manajemen perubahan yang efektif dan terkait dengan keamanan data. Dukungan ini dilakukan melalui mentoring ya dan insentif untuk mempromosikan adaptasi terhadap perubahan dalam praktik. Termasuk juga sistem pengelolaan data yang memenuhi standar keamanan dan privasi. Harapannya dengan perbaikan komunikasi, pelatihan, pembentukan struktur kepemimpinan, alokasi sumber daya, dan manajemen perubahan efektif serta keamanan data, maka interprofessional collaboration ini dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik, yang ujung-ujungnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien, termasuk kepada patient safety atau keamanan pada pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Tuliskan komentar pendapat Anda di kolom YouTube kita di bawah ini. Masukan-masukan dari teman sejawat dan teman-teman semuanya itu sangat berarti dalam pengembangan kami di sini. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjumpa kembali.